العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره البعث جميع الأنبياء والمرسلين ملائكة الكرام من قرب سادة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم جميع أولياء جميع المؤمنين ومن نخص مؤلف هذا الكتاب الشيخ الصمد بن عبد الرحمن بالنبان والشيخ صاحب الولاية الشيخ عبد الرحمن صديق بن محمد أبي الشيخ أجي نور العلم بن حجب الدين الشيخ جمال بن عبد الرحمن صديق والشيخ عبد الرحمن والشيخ حجي محمد زين بن عبد الغني والشيخ جمال بن عبد الله والشيخ حجي محمد أسد يحيى ربان والشيخ وجميع أستاذي وسلم أبو رحيم والشيخ حجي محمد سمن موليا والشيخ سمن جليل والشيخ حجي محمد زين العلم بن أسد الشيخ Haji Abdul Fattah Mumpa wa Syekh Haji Sarwan Abdan Bangar Syekh Hadir Bangkalan Muhammad Basrawan Wali Songo wa Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Al-Haddad wa Abdullah bin Abi Al-Aidarus wa Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ali wa Sulih Quraih wa Muhajirillah Muhammad bin Isa wa Sulih Quraih وشيخ محمد أرسل بلقام بيان سمن عمد عبد القادر الجيلاني محمد بن عيسى بيزيد أبو الصمي جنان البغدادي محمد سلمة الولي ولمحمد بن محمد بن محمد الغزالي وأحمد البدوي وحضرة سيدنا حيدر عليه السلام ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما رب فقهنا في الدين وعلمنا تأويل بجاه نبيك المصطفى رسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang kita terima setiap saat, dan subuh hari ini pun atas nikmat Allah kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan tugas sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah ini tidak akan bisa dilakukan kecuali atas rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu nikmat yang besar ketika kita berada di tempat ini. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah semoga ibadah kita, wirid kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya kita berharap kepada Allah bahwa setiap langkah kita menuju ke tempat ini, juga niat i'tikaf kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, menjadi penghapus dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita yang mukmin dan muslim, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berharap kepada Allah dengan niat yang lain. Niat menghidupkan masjid, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk bersilaturahim, niat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, berniat untuk mengulang kaji atau menuntut ilmu, berniat untuk mengharap ridhonya Allah. Semuanya niat itu semoga menjadi tambahan yang sangat besar bagi pahala-pahala yang akan dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Dan yang terpenting adalah berharap kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan pahala atau nilai dari suatu ibadah ini,
kepada kami, maka anugerahkan pahala itu juga kepada kedua ibu bapak kami dan ampunkan dosa mereka. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dengan bersalawat kepada Nabi, semoga Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita rasa cinta, dan dengan cinta itulah maka kita akan berkumpul bersama orang yang dicintai. Oleh sebab itu mohon kepada Allah agar hati kita selalu mencintai Rasulullah supaya kita bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nantinya di dalam surga. Kemudian berharap kepada Allah agar dengan salawat ini Allah Ta'ala mengabulkan baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu. Wajib lagi kenapa tak? Rakale. Bismillahirrahmanirrahim. Mizan sedari toleh. Iya. Ulangi sedikit nah. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, timbangan, dan akhirat, dan ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Dan demikian lagi wajib mereka itu percaya atas sirat. Yaitu titian di atas neraka jahanam. Yaitu halus jembatannya daripada rambut dan tajam daripada pedang. Dan tergelincir atasnya segala kaki orang yang kafir dan munafik. Maka jatuhlah mereka itu ke dalam neraka. Tetapi tetap atasnya segala kaki orang yang mukmin. Lalu mereka itu masuk ke dalam surga. Tetapi bersalahan perjalanan orang-orang mukmin. Sekira-kira amal mereka, setengah mereka itu bagaikan kilat yang menyambar, dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang berlari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu ada yang merangkak, dan setengah mereka itu mengesot. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab bersalahan amal-amal mereka. Yang mintuh sudah jadi padahakan oleh Allah bahwa orang yang dalam kubur atau yang di padang mahsyar itu sama. Kelompoknya kan ada 3. Kelompok manusia itu ada 3 macam. Yang dalam kubur kayak itu juga, yang di padang mahsyar kayak itu juga 3 macam. Bagi yang masuk ke dalam kubur, itu kan bagi orang yang beriman, ibadahnya bagus. Itu yang datang ke situ langsung Rasulullah yang mendatangi ke kubur. Itu sebabnya ada perkataannya, madza taqulu li hadzal rajuli allazi bu'itsa fikum wa fin nasi ajma'in. Apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini yang ia diutus untukmu dan seluruh orang yang beriman, seluruh manusia. Jadi ujar si mayit, ini mayitnya orangnya datang aja, jadi sama aja. Nabinya datang. Ada yang langsung pinandu, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dijawab, ujar malaikat, udah kita ada sahabat takun lagi. Bosnya datang. Maka tidurlah engkau wahai waliullah sebagaimana tidurnya pengantin. Nyaman benar gitu toh, nyaman benar guringnya. Dan kelompok ini merasakan dalam kubur itu hanya 1 mat. 1 mat ya rasanya udah kiamat kena. Itu sebabnya Rasulullah itu ketika bangun dari kubur
Eh, Jibril, ini hari apa? Ujar Jibril, ini kiamat ya Rasulullah. Kok satu mat benar? Hanya imbah di di pusat siden, kepala siden membuang debu di kepala. Kok satu mat benar? Ujar lawas benar sudah ini. Rasanya hanya sebentar. Sebagaimana yang diceritakan Allah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Itu contoh orang mati itu. Kam labistum labisna yauman au ba'da yaum. Kami tidur di dalam gua ini setengah hari atau seharian semalaman. Padahal 309 tahun. Kan salah satu mi'atin sini nawazdadu tis'a. Lawasnya 309 tahun. Berada di hadapan gua Al-Kahfi. Yang sekong katakan, kita nih berapa lawasnya? Nah kita ujian nasikong, paling setengah hari. Kenapa? Sebab kita guring pagi, bangunnya petang. Guring pagian, petang bangun. Ujian sekong ada seharian semalaman. Kenapa seharian semalaman? Parutku lapar benar. Jadi guringnya ini seharian semalaman nih, laparnya kuat benar. Nah kayak gitu tak. Akhirnya ambillah jasekong, aku ada visi duit nih 3 dinar. Nah, duit 3 dinar. Dah belanjakan aja duit tuh ke pasar nukar wadai, nukar roti, nukar makanan. Tapi kau diam-diam aja lah, jangan ketahuan orang. Nah, gitu tak. Jangan sampai ketahuan orang. Akhirnya telah ke pasar, kayak itulah. Nah, kemudian ditangkap oleh raja. Ini orang ini dapat harta karun. Kenapa jadi dapat harta karun? Sebab duit itu kada berlaku lagi. Dan 1 dinar nang hanyar dengan 1 dinar di zaman itu bandingannya 1:10. Ini harta karun. Jadi karena tangkap akhirnya dibawa. Aku ini kelompok yang ini orang yang 7 orang itu. Ini itulah. Yang ini kita main bicarakan ya masalahnya orang yang di dalam kubur. Jadi kayak itu. Jadi merasa nyaman aja dalam kubur. Kayak orang goreng. Itu yang dihubungkan Allah baginya, bagi orang yang di dalam kubur yang guring itu diberikan lubang. Lubang itu nurnya dari surga. Jadi inya melihat surga. Ini waktu guring itu melihat surga. Jadi rami taros. Melihat tempatnya dalam surga. Jadi kada kerasaan itu. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, ini yang kelompok beriman. Cuman dosanya kebanyakan. Nah gini yang ditakuni nih, merabukannya gini kelompoknya. Kelompok yang ditakuni marabuka wa man nabiyuka. Nang gini nang salah jawab karab. Karena ada salah marabuka Allah Rabbi wa man nabiyuka diingat lagi. Kan gitu dah. Wa ma kiblatuka. Napa yo beheri nada, kena kada ingat pupuhinya. Nah, kena ini jawabannya nih, wa ma kiblatuka, ingat awan Ka'bah, awan Nabi nang kada ingat. Ingat awan Ka'bah, kada ingat awan saudara. Itu. Jadi akhirnya jawaban itu tak bulik-bulik, selama ini tak bulik-bulik kan berarti kita pernah bujur. Nah ini kelompok ini yang bisa tertolong. Nah, yang pertama tadi bisa juga ditambahi, yang ini yang bisa tertolong. Tertolong dengan apa? Ya pekerjaan orang-orang yang ada di dunia. Pijakan waqiah tadi. Ya kan? Ya Allah sampaikan pahalanya kepada seluruh mukminin dan mukminat. Ya lah. Nah jadi gawian-gawian kita ini yang kita pintakan kepada Allah
Itu untuk siapa? Untuk orang yang tadi, yang pertama tadi, yang mereka itu melihat surga tapi ditambahi kemuliaan. Sedangkan yang orang-orang yang masih kena siksa tadi itu bisa dilepaskan. Sebab kenapa? Kubur ini masa tahanan bagi orang-orang yang kedua nih, kelompok kedua ini masa tahanan. Ngapa masa tahanan? Ini masa tahanan itu kan bisa kalau amun karena 3 bulan, nyuntan hayam. Kan nyuntan hayam. Misal gitu lah, masuk masa tahanan. Kan besok belum masuk penjara toh, cuman masuk tahanan. Akhirnya belum sempat sidang di tahanan talawas. 3 bulan lebih dah. Ujar polisi udah lepaskan aja gini. Ini kada masuk lagi kelompok kelompok karena hisap kena kada dikenal lagi. Kenapa? Inya sudah menjalani masa tahanan 3 bulan. Lewat. Nah ini kelompok ini kena. Nah itu sebabnya kan kita macam-macam tuh, macam-macam keadaan makhluk Allah ini. Nah kan apa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah Ta'ala kadang-kadang mengampuni sesuatu yang dikehendakinya dan mengazab siapapun yang dikehendaki. Jadi ada yang ini yang kita bacakan segala macam, pedang zikir, pedang tahlil, ya kan? Nah ini biasanya apa? Ya Allah sampaikan pahalanya untuk si anu. Dan inya bisa masa tahannya bisa selesai. Bila nana diampuni berarti nya ampih kena siksa dalam kubur itu. Dan ketika ampih disiksa dalam kubur karena di akhirat aman. Ya masalahnya bila dalam kubur ini susah sampai ke hujung karena masih ada masa hukuman. Tapi apabila di dalam kubur itu selesai, maka inya di akhirat ini kadang alih lagi. Nah, jadi itu sebabnya kita jangan kada-kada setiap waktu, setiap saat untuk mendoakan orang tua, keluarga kita, tetangga kita, jiran kita. Jangan pernah lepas. Kita kada tahu, mungkin aja di antara tetangga kita ada yang disiksa oleh Allah. Itu sebabnya pada satu ketika ada seorang yang alim bermimpi di kampungnya itu ada 500 lebih orang yang kena siksa. Kita mimpi, kemudian setiap malam ini berhadiah orang untuk orang itu. Ternyata belum dia lagi diangkat siksa. Pada satu ketika inya melihat orang-orang yang 500 lebih tadi diangkat dari siksa kubur. Ketika diangkat dari siksa kubur, lalu yang alim tadi bertakon, dulu kan kalian disiksa, sekarang kami dilepaskan oleh siksa. Kenapa dia dilepas dari siksa? Karena ada seorang pemuda yang lewat di tempat kami, Kemudian ia membaca salawat kepada Rasulullah sekali cuman, tapi entah kayak apa salawatnya itu, ikhlasnya orang itu, sehingga Allah Ta'ala mengangkat siksa bagi kami. Ya, itu. Jadi sama itu, di seandainya nih, ada seseorang yang disiksa di dalam kubur. Maka ujar Nabi apabila seseorang yang menuntut ilmu agama lewat di kuburan itu, lewat dari para kuburan itu, maka Allah akan menahan siksa bagi orang itu selama 40 hari. Ini ada disiksa atau 40 hari. Seandainya dosanya masih banyak. Tapi seandainya dosanya kada ada, terhapus dengan lewatnya orang yang menuntut ilmu tadi, maka ini akan bebas. Jadi kadang-kadang macam-macam kan. Ada dari Yasin, ada salawat, ada orang yang menuntut ilmu itu lewat, jadi diangkat siksa. Ini bagi orang-orang yang dosanya lebih banyak. Ya, dan itu punya tingkatan. Yang terakhir ini, kelompok yang ketiga, orang yang tidak ada keampunan.
yaitu orang munafik dan orang kafir. Dua ini kada ada maafannya, ada ampun-ampunnya, disiksa terus. Nah itu sebabnya kan kita tahu toh bila bulan Ramadan maka siksa akan diangkat. Si setan akan dipasung. Kemudian azab diangkat. Azab diangkat itu untuk siapa? Azab diangkat itu orang-orang yang banyak dosa. Jadi bulan Ramadan itu diangkat. Kadang-kadang diangkat sama sekali, kadang-kadang sesudah Ramadan siksa pulang. Lihat keadaan kesalahan seseorang. Itulah yang di dalam kubur, contoh-contoh dalam kubur. Jadi yang kena siksa terus itu kafir. Yang mukmin tapi maksiatnya lebih banyak itu sebagai sebagai bahan untuk tahanan. Bagi orang yang imannya bagus, yang ibadahnya bagus, nah itu nunggu. Nah yang nunggu ini nang dihitung mereka kada lawas satu mat jua di dalam kubur. Dengan rasa itulah, rasa sebentar. Kenapa? Sebab merasakan nikmat yang berkepanjangan. Nah kayak itu juga kaina orang di padang mahsyar. Padang mahsyar itu 3 kelompok. Sama pada 3 kelompok kayak itu. Ada yang di padang mahsyar itu yauma tabyadil wujuh wa taswaddil wujuh. Ada yang mukanya bersih, bercahaya. Nah ini kadang alih, ini satu matyonya. Dan mereka bertemu dengan kawan-kawannya wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan mereka kami pertemukan dengan kawan-kawannya sehingga di padang mahsyar itu bakumpulan, beramian. Jadi bukan tempat siksa mahsyar toh bagi orang nang yaumata biyadil wujuh, yang muka mereka bercahaya. Ujar Nabi, hum ghurratun muhajjalina. Pada hari itu muka-muka mereka itu ghurratun muhajjalin, bercahaya dari bekas udu mereka, baik muka, tangan atau betis. Oleh sebab itu bila beudu, ini beudu itu ada nang beudu aja. Ya oleh ada nang beudu aja pokoknya berniat basuh muha, basuh tangan segala macam kan cukup tak? Nah itu kaina di padang mahsyar bercahaya tapi apa nang kena banyu. Muha bercahaya, tangan bercahaya, betis bercahaya. Tapi ada orang-orang yang ujar Imam Ghazali apabila inya bebacaan pada setiap basuhannya. Basuh muha bacaan. Kalau basuh tangan bebacaan. Seluruh basuhannya itu bebacaannya, maka kaina seluruh tubuhnya bercahaya. Bukan hanya terbatas yang kena banyu. Yalah, tapi seluruh tubuhnya akan menjadi cahaya di padang mahsyar. Sehingga seluas apapun cahaya itu, seluas itulah kemudahan untuk inya. Jadi inya bertemuan orang-orang yang sama-sama bercahaya, ya udah ketemu pandiran padang mahsyar. Bertemu awan keluarganya, bertemu awan kawan-kawannya. Mungkin bertemuan samaan padang mahsyar. Sebab kenapa? Sama-sama tarang. Sama-sama melihat. Kita tetamu kadang alih kan. Mudah-mudahan kita bertemuan bertahan di padang mahsyar dengan dimudahkan kan kita. Nah, ketemu di padang mahsyar. Nah, jadi kayak apa bacaannya? Nah, itu bacaannya tuh yang itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Sekarang aku kada hafal itu. Kan yang penting bacaan. Karena aku penting bacaan gitu aja.
Napa ujar Syekh Muhammad Arsyad, amun kau kada hafal nang basuh muha Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadil wujuh wa taswaddil wujuh. Ketika basuh tangan kanan Allahumma atini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Basuh tangan kiri Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wa la min wara'i zahri. Sampai kepada batis Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat yauma tazillu aqdam. Amun kada hafal gitu, baca aja waktu membasuh tangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika membasuh berkumur-kumur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masukkan banyu ka hidung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Basuh muha gitu pulang baca apa lah ya kalau leh. Kada hafal yo tahu lagi. Ayolah. Jadi bahasa muha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena bahasa tangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini insya Allah kita seluruh tubuhnya menjadi nur, cahaya. Sehingga ini mudah dipandang masa. Dan Nabi itu, Rasulullah itu mengenal kita dari cahaya yang ada. Jadi karena Nabi cari, oh ini kelompoknya nih, ini kelompok sudah. Ini kelompok sudah. Ini Nabi cari kadang alih. Tomat ya bertemuan lawan Rasulullah. Kemudian diajak oleh Rasulullah. Mereka masuk ke surga bighairi hisab. Ini kelompok pertama di padang mahsyar. Yang kedua, kelompok yang gelap gulita. Nah, ini kafir awan munafik. Kafir awan munafik ini gelap gulita. Jadi Tuhan tuh kadang ngalih memisah orang ini kan kadang ngalih. Orangnya udah jelas. Ini jelas masuk surga. Nang ini jelas masuk neraka. Nang hirang. Nang lawas tuh nang kelompok ketiga ini. Orangnya beriman dosanya banyak. Ini nang betimbang. Nah nang betimbang ini nang uyuh. Iya nang lawas tuh yang lawasnya ya situ. Oh betimbang. Maka orangnya banyak madang giliran. Yalah, ini nang uyuh benar nih. Mahadang giliran bila. Dan yang inilah yang kelompok bayar situ, bayar sini, bayar situ, bayar sini. Ini yang terasa akhirnya rasa ribuan tahun. Yaitu yang mencari Nabi Adam, minta syafaat, ya kan? Ini kelompok ini minta syafaat kepada Nabi Adam. Biar Nabi Adam nafsi-nafsi. Oh ini aku kada kawa, ada bisa. Aku punya dosa juga, gitu kan? Kemudian masuk kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa. Selesai keadaan cegerdang Adam beri syafaat, kemudian datanglah mereka kepada Nabi Muhammad. Lalu ujar Rasulullah, ana laha, ana laha. Entah. Jadi di padang mahsyar ujar Rasulullah, ana laha, ana laha. Ini memang tugasku. Ini tugasku. Nah, disinilah ini si pendosa tapi nyala, si pendosa. Itu sebabnya kita jangan lepas setiap hari. Kita ini orang yang berdosa, setiap hari orang yang berdosa. Tapi bukan satu kebaikan bagi orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang terbaik itu adalah ketika ia melakukan dosa, lalu ia minta ampun. Seandainya seseorang melakukan dosa 70 kali sehari, kemudian ia minta ampun 70 juga, maka semuanya tidak akan tertulis. Akan semuanya dihapus oleh Allah. Sekalipun berulang-ulang dalam satu hari 70 kali melakukan dosa.
Tapi ketika ia minta ampun, maka Allah tetap mengampuninya. Oleh sebab itu kita, amun kita nih di akhir zaman ini, ya mungkin yang terbaik di antaranya bukan semuaan itu baik, tapi yang terbaik untuk kita dua, perbanyak istighfar, perbanyak baca salawat. Quran bagus, tapi yang dua inilah yang paling baik di antara yang baik, sebab Quran itu memberi syafaat kepada setiap mukmin, tapi Nabi Muhammad bosnya syafaat. Nang lain akan memberi syafaat kalau Nabi Muhammad memberi syafaat. Tapi amun Nabi Muhammad kada mahiran nih, nang lain kada nang waninya. Jadi istighfar, perbanyak salawat. Kemudian amun Al-Qur'an minimal satu hari 100 ayat. Itu hak Al-Qur'an ngarannya. Ujar Imam Nawawi, hak Al-Qur'an itu 100 ayat satu hari. Supaya inya kada menuntut kena di akhirat. Kita bapadah wama imamuka Al-Qur'anu imami. Ja Quran aku kada pinanduan inya. Kenapa jadi kada pinandu? Disuah baca. Iya kan? Kada pernah baca kayak apa kan pinandu. Nah, itu. Jadi 100 ayat paling kurang. Kayak apa 100 ayat ya? Aku kada bisa baca Quran nih, maaf misal. Aku kada bisa baca Quran kayak apa? Ini gitu ta? Udah baca Qul huwallah 25 kali 100 juga. Ini misalnya kita kada bisa baca Quran. Yalah, baca Qul huwallah 25 kali kan 100 juga. Maksudnya di luar daripada yang wajib kayak sembahyang itu kan atau wajib di luar. Nah, saya Qul huwallah baca 25 kali sehari. Mengkawa 100 paling kurang. Qul huwallah itu paling kurang 100 sehari. Nah, kadang-kadang bisa udah baca Qul huwallah. Ini supaya untuk yang di akhirat tadi. Jadi di padang mahsyar orangnya 3 kelompok. Pertama orang yang ghurratun muhajjalin, yang cahaya mukanya, badannya bercahaya. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang terlalu mudah untuk hisapnya. Kadang ngalih hisap langsung kemana? Ke surga. Bagaikan kilat yang menyambar. Langsung sampai ke hadapan sana. Sudah sampai ke hadapan surga. Padahal pada hakikatnya Allah Ta'ala menghisap orang yang sebanyak itu di padang mahsyar itu kada lebih daripada 2 jam. Sebab ujar Nabi bagi lebih lawas sembahyang 2 rakaat di dunia daripada di padang mahsyar. 2 rakaat di dunia sepanjang-panjangnya 2 jam lah. Mempajong bener 2 jam nih. Tapi kenapa maka ada ceritanya sampai puluhan ribu tahun? Kan gitu tah. Inilah bagi orang-orang yang sabujurnya mereka itu terlalu sibuk dengan urusan sehingga merasa panjang benar waktu itu. Luar biasa panjangnya waktu karena kesibukannya. Urus ini kan. Bagi orang yang kada ada urusan sudah. Dan kita cagar masuk surga, tapi yang masuk pamulaan siapa? Tentunya Nabi Muhammad dulu. Yang bagaikan kilat menyambar deh, anak masuk kena lo. Bos dulu masuk. Lah, adanya mau pak masuk berdahulu. Aku ujuk-ujuk masuk berdahulu, mana bisa. Nabi Muhammad lah dulu. Padahal Nabi Muhammad itu syafi'an. Menghitung dulu di padang mahsyar. Rasulullah menghitung dulu. Itu adalah salah satu pendapat bahwa untuk umat ini yang ujar Allah Ta'ala
Eh, Wadduha, eh, aku akan memberikan engkau yang wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ujar Allah Ta'ala, aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang engkau sangat senang karena di akhirat. Ulama memadahkan bahwa yang menimbang itu karena di akhirat itu Nabi Muhammad. Jadi sebagian ulama memadahkan nang menimbang amal kita itu kena Nabi Muhammad, bukan Allah. Jadi Nabi Muhammad silahkan berada di hadapan timbangan. Itu sebabnya kan dalam dalam hadis-hadis itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika melihat timbangan itu lebih berat kepada keburukan, lalu ambil sidin sorban, masukkan ke sebelah kebaikan. Masih juga lagi kalah, muyak sidin, orangnya berbuat ketimbangan. Pulang buat ketimbangan, akhirnya berat kepada kebaikan. Jibril protes. Jibril, ya Allah, Muhammad pangilat. Ujar Allah Ta'ala, awan Muhammad dari urusan pangilat. Aku sudah punya janji. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apapun yang engkau pintakan. Itulah kegembiraan Nabi Muhammad yang luar biasa untuk kita. Nah, untuk kita. Itu nikmat yang paling besar. Kita dosa banyak, tapi dengan berkat Nabi Muhammad SAW, maka seluruhnya akan dimudahkan oleh Allah. Nah, ini diberi kebebasan Nabi Muhammad. Muyak buat dan apa aja Jibril panggilat minum itu. Ada urusan panggilat ya Allah Ta'ala terserah inya situ. Inya kan sudah kuberikan. Nah, itu wala sawfa yu'tika rabbuka kata. Nah, itu jadi 3 kelompok. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang seluruh tubuhnya nurun, bercahaya. Jadi tadi toh bila berwudu, bila bacaan nang tadi kada hafal, baca nang paling hafal. Cuman agak terlambat lah sedikit berwudunya, kada kayak biasa cipoy-cipoy ujar Banjar. Yola ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya minimal sekali, mungkin ada kawat 3 kali minimal sekali. Waktu basuh muka sekali, misalnya basuh tangan sekali. Coba hitung. Amon lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ditimbang dengan dunia dan isinya sampai seluruh langit. Ditimbang dengan 2 kalimat syahadat itu jauh lebih berat 2 kalimat syahadat daripada dunia dan isinya. Seandainya dosa kita kayak dunia, banyaknya toh dosanya kita kayak dunia, cuman sekali berwudu udah selesai. Kenapa? Berapa kali baca 2 kalimat syahadat di situ? Jadi kita membaca 2 kalimat syahadat itu supaya dosa kita diampuni. Yalah, ini 3 kelompok tadilah. Mudah-mudahan masuk kelompok pertama yang termasuk bi ghairi hisab, kada ada hisab-hisaban. Nah, amin. Kemudian dan wajib yang demikian itu mereka itu bahwa percaya akan telaga Kausar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.